Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat vlog dakwah dimanapun berada, seperti biasa saya doakan semoga teman-teman semua senantiasa sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah. Oh ya teman-teman semuanya, semoga teman-teman nggak bosan ya melihat background di belakang saya ini. Saya lagi di masjid dekat rumah. Kenapa? Karena lagi di rumah saya lagi agak berisik gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan ngebahas satu pembahasan tentang maksiat kok bangga gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, biasanya apa yang membuat teman-teman itu merasa malu dalam hidupnya? Buat teman-teman yang rajin sholat, mungkin akan merasa malu kalau terlambat sholat berjamaah di masjid, laki-laki ya. Nah, apalagi kalau sholat subuh kesiangan ya, saya yakin teman-teman yang udah rajin sholat itu pasti merasa malu. Tapi bagi orang-orang yang memang malas sholat itu ya biasa aja lah gitu kan ya. Nah, itu malu yang baik. Tapi bagaimana kalau dibalik? Bagaimana kalau orang itu yang harusnya malu ketika terlambat sholat, atau ketika orang itu nggak sholat dia harusnya malu, tapi justru orang itu merasa bangga ketika dia nggak sholat. Dia merasa bangga kalau dia itu bisa terlambat sholat. Dia merasa bangga kalau dia itu kesiangan bangun sholat subuh gitu. Ada nggak orang yang kayak begitu, bangga nggak sholat? Ada nggak? Ya ada saja. Tapi ada yang lebih parah daripada itu. Apa itu, teman-teman? Ya ini tentang orang-orang yang maksiat terang-terangan gitu ya. Oke, gini teman-teman. Pernah kan ya? Bukan pernah, sering, hampir tiap hari kalau teman-teman keluar rumah lihat muda-mudi, ya dipastikan mereka itu masih sekolah lah gitu ya. Pacaran di tempat umum, pelukan gitu kan, ciuman. Nah itu kan bangga banget tuh ya gitu ya, mempertontonkan maksiat yang mereka lakukan di tempat umum gitu. Dan kalau saya menyaksikan seseorang yang pacaran, bukan seseorang, dua orang yang pacaran gitu ya, sampai awkward gitu ngomongnya gitu ya. Nggak apa-apa. Oke teman-teman, lanjut. Kalau saya udah sering kali menemukan kalau memungkinkan untuk saya mendatangi mereka yang berduaan itu, biasanya yang saya datangi itu teman-teman bukan yang lagi berjamaah. Berjamaah itu yang saya maksudkan ada kadang 4 pasang cowok cewek pacaran gitu ya di pinggir pantai. Kalau saya memang niat dari awal untuk memang tujuan saya datang ke misalnya ke Pantai Losari ya di Makassar ya, di sana misalnya banyak muda-mudi yang pacaran ya. Kalau saya niat dari awal untuk pergi mendakwai mereka ya biasanya saya datangi satu persatu ya, datangi pacaran ini sekitar ngomong 5 menit, pindah lagi ya palingan biasanya 5 pasang saya datangi gitu ya. Tapi saya nggak sendiri, ada teman. Nah biasanya yang biasa saya datangi langsung itu yang hanya 2 orang, hanya berdua. Pernah di depan perumahan saya ada seorang bapak-bapak yang lagi berduaan sama perempuan. Ya saya berhusnuzon sebenarnya, tapi kok di tempat gelap awalnya kok saya perhatikan, aduh makin lama makin deket, sampai entah mereka itu seperti ini bisikan kah atau ciuman, saya kurang jelas karena agak remang-remang gitu ya, untuk memastikan kalau mereka itu udah nikah atau enggaknya kan nggak boleh seuzon ya. Maka saya datangilah mereka, saya tanya tuh bapaknya gitu, saya panggil, maaf pak, saya beri salam kan, maaf pak, bapak muslim? Oh iya. Kalau mbaknya iya pakai kerudung ya, berarti dia sudah muslimah. Kalau bapaknya saya kurang yakin. Makanya saya tanyakan aja dulu ya, bapak muslim? Oh, alhamdulillah muslim. Kalau muslim kan lebih enak tuh, lebih nyambung ngomong masalah baik buruk gitu ya, dia juga yakin. Dan saya nggak perlu jelaskan ini haram, ini halal ya, nggak perlu nggak bahas itu. Saya cuma tanya di awal, maaf pak udah nikah atau gimana? Udah nikah. Saya tanya lah, ini perempuan siapa gitu. Oh gitu. Saya tahu lah ringkasnya ya, saya nasihati mereka baik-baik, saya minta agar mereka kalau memang bapak suka si perempuannya udah ya nggak apa-apa, nikahi aja, jadikan aja istri kedua daripada menabung dosa gitu. Saya kemudian sampaikan ke bapaknya, sebagaimana bapak nggak pengen kan ya kalau anak perempuannya diajak berduaan, dipeluk dan seterusnya. Ya dia mulai, ya memang dari awal dia diam aja terus mendengarkan gitu ya. Ya bersyukur juga sih kalau ada orang-orang yang kayak begitu mau dinasihati gitu ya. Nah kembali kepada pembahasan teman-teman, maksiat kok bangga. Ya betapa seringnya kita melihat pasangan muda-mudi, bukan pasangan sih sebenarnya, pasangan ilegal gitu ya, pasangan yang tidak halal gitu. Mereka itu dengan bangga mempertontonkan kemaksiatan yang mereka lakukan di depan halayak, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya. Apa istilahnya ya? Pas mereka tanggal jadiannya itu mereka posting lah, makan bareng, berduaan, tidur bareng gitu ya.
Masya Allah, bukan Masya Allah, na'udzubillah min zalik gitu ya. Itu sungguh sangat memalukan, tapi mereka itu jadikan sebagai sebuah kebanggaan. Punya nggak teman seperti itu? Ya, insya Allah semoga tidak ada ya. Tapi kalau teman sosmed, ya pasti punya lah gitu ya. Dan hampir tiap hari saya menemukan ada saja orang yang posting-posting seperti itu. Ada yang bangga joget TikTok, bangga menampakkan bentuk lekuk tubuh, bangga menampakkan aurat. Padahal andaikan dia tahu tuh dosanya, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, semoga saya nggak salah, nanti silakan dicek. Saya belum hafalkan hadisnya, hadis Arabnya gitu ya. Artinya kata Rasulullah SAW, surga itu bisa tercium dari jarak kejauhan sekian dan sekian. Ada yang menyebutkan 50 tahun perjalanan, 500 tahun perjalanan. Intinya lama lah perjalanannya. Jadi bayangkan saja teman-teman betapa harumnya surga itu. Dia bisa tercium dari jarak puluhan tahun perjalanan. Tapi teman-teman, ada orang yang tidak akan mencium bau surga. Di antaranya seorang perempuan yang menampakkan aurat. Tapi dalam hadis ini enggak disebutkan perempuan yang menampakkan aurat, hanya disebutkan bahwa perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, rambutnya di belakang seperti punuk unta, gitu ya. Jadi banyak penafsiran tentang siapa sih perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ada yang menjelaskan maksud hadis ini bahwa perempuan itu nggak bersyukur atas nikmat Allah, atau dia berhijab tapi nggak menyempurnakan hijabnya, atau dia mungkin sempurna hijabnya tapi sengaja untuk bergoyang TikTok gitu ya, menampakkan keindahan tubuhnya, kecantikannya. Dan inilah yang dimaksud oleh para ulama sebagai orang-orang yang bertabarruj, menampakkan kecantikan, keindahan tubuhnya kepada laki-laki ajnabi, kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ini adalah bagian daripada orang-orang yang bangga bermaksiat, bangga mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi di sini titik poinnya adalah orang-orang yang pacaran, karena itu yang kita kemudian pengen agar mereka dapatkan kebaikan. Maka kita menyampaikan hal ini teman-teman, bahwa yang namanya maksiat itu harusnya ditutupi, bukan justru diceritakan, apalagi dipublikasikan ke orang-orang. Coba teman-teman bayangkan, seandainya teman-teman itu pacaran, lalu teman-teman itu upload fotonya sama cowoknya gitu ya, atau Anda laki-laki ngupload foto sama si perempuannya, Anda pacaran, dan foto itu tersebarlah, ada yang simpan, tersebar, dan Anda sudah berhijrah, bertaubat kepada Allah. Nah, suatu waktu ternyata foto itu tersebarlah ke banyak orang dan itu nggak terhapus. Betapa malunya si perempuan atau si laki-laki yang dia menikah sama perempuan yang lain, dan dia kemudian dilihat sama istrinya, oh kok ini ada foto kamu sama perempuan ini sih? Atau sebaliknya, si perempuan ini itu menikah sama laki-laki yang dimana dia nggak pernah pacaran sebelumnya, tapi ternyata dia melihat foto suaminya itu, yang dulunya dia masih pacaran suaminya, itu dia melihat fotonya itu sama perempuan lain. Coba gimana perasaan Anda seorang perempuan, ataupun sebaliknya, gimana perasaan Anda seorang laki-laki kalau Anda melihat foto istri Anda sama laki-laki lain yang bukan mahramnya gitu kan, berduaan atau apalagi mesraan. Nah, itulah diantara bahayanya, selain daripada dosa jariahnya itu tadi, bahayanya kalau Anda itu ngupload konten-konten maksiat Anda gitu kan, apalagi berbangga itu dosanya bisa berkali lipat tuh. Nah, teman-teman semuanya, adapun teman-teman yang dimana insya Allah kita enggak termasuk bagian daripada orang-orang yang berbangga dengan maksiat, justru menutupi kemaksiatan itu, dan kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Yang namanya orang-orang beriman itu, setiap kejadian itu pasti ada hikmah pelajaran yang bisa kita petik daripada semua itu. Kalau saya pribadi, saya mengambil pelajaran apa? Bahwa teman-teman, kalau saja orang yang maksiat itu mereka bisa dengan bangga percaya diri menampakkan kemaksiatannya, lah kenapa kita yang kita mau menyampaikan kebenaran kok merasa malu? Kita mau melakukan kebaikan amal soleh kok kita harus malu? Misalnya Anda seorang perempuan, kok masih ada di antara teman-teman yang merasa malu berhijab syar'i, atau mungkin pakai cadar, atau mengulurkan gamis jilbabnya, kok masih merasa malu? Sedangkan di saat yang sama ada puluhan, ribuan, ratusan ribu, jutaan perempuan di luar sana yang dengan bangga mereka mempertontonkan aurat. Harusnya itu yang dimalukan, harusnya yang malu itu kalau kita itu nggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita malu kalau kita mau taat. Itu nggak tepat. Malu itu bagian daripada iman, al-haya'u minal iman, tapi malu itu bagian daripada iman kalau kita malu dalam yang baik-baik. Malu kalau dilihat oleh lawan jenis,
Kalau Anda perempuan, Anda malu tuh kalau Anda dilihat sama laki-laki. Anda malu kalau melihat laki-laki. Ya saya laki-laki, ya saya malu gitu kan kalau saya harus dilihat sama perempuan. Andai bukan karena dakwah ya saya nggak mungkin bukan nggak mungkin, karena itu fitrah manusia, apalagi laki-laki pada perempuan itu pengen tampil, demikian pula sebaliknya. Tapi teman-teman, saya masih merasa gimana gitu kalau saya harus ngisi di depan perempuan semua, dan itu pernah beberapa kali ngisi pengajian atau seminar atau training di depan perempuan, dan itu ada kayak perasaan gimana gitu ya, bukan karena jaga image, bukan karena itu, tapi memang karena nggak enakan saja kan ya. Dimana kalau ya saya pernah merasa kalau saya itu kan, kalau teman-teman memahami ilmu public speaking ya, kita kan kalau ngomong di depan orang gitu kan, orang banyak, misalnya anggaplah 100-an atau 500 orang, itu kan kita harus melihat tuh semua bagian peserta gitu ya. Kalau lebih daripada 100 itu nggak memungkinkan lagi untuk melihat satu persatu bagian matanya kalau laki-laki, atau kalau bagian sininya deh, kalau laki-laki yang nggak mau kita tatap, atau kalau perempuan itu kita kalau saya peserta perempuan banyak, ada laki-laki juga, ya saya lebih banyak mengarahkan pandangan ke laki-laki. Saya merasa nggak adil kepada peserta perempuan. Tapi mau gimana lagi, takutnya kalau saya lihat ke perempuan, itu fokusnya nanti ke sana terus melihatnya gitu ya. Maksudnya apa? Malu gitu kan. Nah teman-teman semuanya, tapi sekalipun begitu ya mungkin itu kurang baik gitu ya. Nanti saya belajar lagi untuk lebih percaya diri lah. Kembali kepada pembahasan ini teman-teman, apalagi alasan teman-teman untuk yang masih merasa malu melakukan kebaikan, apalagi alasan teman-teman membuat teman-teman merasa malu untuk tidak mengajar orang lain kepada kebaikan. Nah teman-teman, satu hal yang ini juga kita bisa jadikan sebagai pelajaran gitu ya. Ya tak jarang kan ya kita melihat ada orang yang begitu percaya diri berbicara seperti ini, tampil berbicara gitu kan, entah karena dia dibayar atau apa, atau karena dia menikmati posisi dia saat itu gitu ya, punya banyak viewers, atau dia memang sengaja sengaja diviralkan oleh orang-orang yang punya media. Mereka dibayar untuk memfitnah Islam, mereka dibayar untuk mengadu domba umat Islam. Dia dengan bangga tuh ya menghina simbol-simbol Islam, menghina bendera Rasulullah dengan sebutan ini nih bendera teroris gitu ya. Aduh, ini kan pembodohan yang luar biasa teman-teman. Dan itu teman-teman, dia menyampaikan itu dengan bangganya gitu kan. Artinya apa teman-teman? Kalau orang-orang seperti ini saja, pengikut Abu Lahab, Abu Jahal itu gitu kan, kalau dia nggak bertobat tuh ya, nanti dia sama-sama tuh di neraka bersama Fir'aun gitu ya. Tapi kita doakan semoga dia bertobat. Nah teman-teman, kalau orang-orang seperti ini saja dengan bangganya, dengan percaya dirinya aja ngomong tentang keburukan, memfitnah Islam, lah kenapa kita yang tahu kebenaran Islam, kenapa kita yang udah hijrah, udah paham, kenapa kita nggak percaya diri, nggak lebih percaya diri ngomong, menyampaikan kebenaran, supaya apa? Kita mendapatkan amal jariah. Mereka itu yang ngomong, yang bermaksud terang-terangan, itu mereka dapat dosa jariah. Misalnya seorang perempuan keluar rumah nggak nutup aurat, setiap mata melihat perempuan itu yang melihat auratnya gitu kan. Kalau ada 100 laki-laki yang lihat, maka si perempuan dapat dosa 100 gitu kan. Nah kenapa Anda perempuan ya nggak lebih percaya diri daripada orang yang maksiat tadi gitu kan. Harusnya kita juga teman-teman lebih percaya diri ngomong tentang kebaikan, dan kita harus mengingat bahwa kalau kita menyampaikan kebaikan, ada orang yang kemudian mendapatkan hidayah lewat perantaraan kita, lewat perantaraan lisan kita, maka itu adalah amal jariah yang dimana itu lebih baik daripada apa yang disinari oleh matahari, atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena amal soleh itu nggak ada nilainya di dunia ini, maksudnya nggak bisa ternilai dengan dunia teman-teman. Kalau kata Rasulullah itu, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu hanya gambaran saja tentang amal soleh, supaya kita termotivasi lah gitu kan untuk bangun mengerjakan sholat sunnah subuh. Nah, oke teman-teman semuanya, sekali lagi teman-teman, harusnya kalau teman-teman itu masih pacaran itu malu gitu ya, malu bukan justru diceritakan, oh aku punya pacar baru nih, apalagi sampai diekspos gitu kan, ya itu dosanya nanti berlipat-lipat. Bukan berarti saya minta Anda pacaran sembunyi-sembunyi, enggak, tapi harusnya maksud itu ditutupi gitu kan, dan sambil berusaha untuk berhijrah gitu kan.
Dan buat teman-teman yang nggak pacaran, yang udah berusaha menghindari maksiat dosa, itu ambillah pelajaran, ambillah apa istilahnya, ya pelajaran ya, bukan motivasi gitu ya. Tapi bisa juga kalau Anda jadikan motivasi buat diri Anda dalam tanda kutip gitu ya, bahwa kalau orang itu saja maksiat, itu percaya dirinya luar biasa, kenapa Anda, kenapa kita nggak lebih percaya diri? Atau harusnya kan kita itu lebih percaya diri karena kita membawa misi kenabian. Wah, keren kan? Membawa misi kenabian. Kalau nabi itu teman-teman udah nggak ada, para sahabat udah nggak ada, wahyu sudah terputus, maka tugas kita lah sekarang itu saat ini untuk menjadi penerus daripada risalah para nabi. Kita berdakwah, menyampaikan kebaikan, mengajak orang kepada petunjuk Allah, berusaha untuk mencegah mereka daripada kemaksiatan. Meskipun kita terkadang melakukan kemaksiatan, ya namanya juga manusia, yang jelas kita sudah berusaha meninggalkannya. Nah teman-teman semuanya, itulah video singkat daripada apa yang saya sampaikan tentang orang-orang yang maksiat tapi bangga. Sekali lagi teman-teman, harusnya maksiat itu membuat kita malu, sekecil apapun maksiatnya. Ya kalau saya merasa kalau saya telat berjamaah itu maksiat kecil gitu ya. Saya merasa orang-orang yang munafik kalau saya nggak berjamaah di masjid. Saya merasa orang yang munafik kalau saya terlewat mungkin 1 rakaat daripada berjamaah di masjid. Ya sampai saya dicari sama pengurus kalau saya agak telat gitu ya, kemana gitu kan. Alhamdulillah saya masih dicari sama pengurus gitu ya. Dan saya apa ya teman-teman, pernah baca riwayat, bukan riwayat sih ya, sebuah tulisan bahwa orang-orang yang sering berjamaah di masjid teman-teman itu sampai dikenal oleh malaikat yang menjaga masjid itu. Malaikat itu kalau menjaga tiap-tiap tempat ada malaikat gitu kan ya. Nah kecuali tempat-tempat yang dimana itu tempatnya iblis, syaiton gitu ya, misalnya di pasar, di mana lagi, di toilet gitu kan ya. Nah kalau di masjid itu ada malaikat penjaga-penjaga, malaikat-malaikat rahmat yang mendoakan orang yang masuk masjid gitu kan ya. Nah kalau kita rajin ke masjid itu kita dikenal sama malaikat. Kalau kita suatu waktu sakit nggak ke masjid, kita dicari tuh sama malaikat. Ya Allah, si fulan nggak pernah ke masjid, mungkin dia sakit, ya Allah ampunilah si fulan itu gitu. Nah teman-teman semuanya, pastikan kita menjadi orang-orang yang paling terdepan, bangga menyampaikan kebenaran Islam, bukan berbangga diri. Nah kita nggak boleh bangga, cukup kita harus berusaha untuk bersikap tawadu. Ada sebuah ungkapan seperti ini, saya belum tahu, terlupa gitu ya siapa yang menyampaikan, tapi ada seorang ulama menyampaikan seperti ini. Kafa bil mar'i jahlun iza a'jaba bi ra'yi. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia bodoh ketika dia bangga dengan pendapatnya. Maka saya berlindung kepada Allah, kita berlindung kepada Allah daripada berbangga diri, bersikap ujub atas kebaikan, atas kebenaran ilmu yang kita sampaikan ya. Teman-teman semuanya, itu mungkin video dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan senantiasa keistiqomahan, dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang bersabar dalam ketaatan sampai Allah berkata saatnya kamu pulang, saatnya kamu kembali. Oke teman-teman, itu mungkin video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Kalau video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.